terkait update dari insiden yang terjadi di SMA Negeri 72 Jakarta. Yang tepatnya ini merupakan insiden ledakan yang terjadi di tengah-tengah kegiatan salat Jumat Tribuners. Jadi polisi mengungkapkan fakta baru Tribuners terkait peristiwa ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta ini. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan terduga pelaku ternyata sempat mengungkapkan kekesalannya di kelas. Kombes Budi menyatakan pada Senin 10 November 2025, pemeriksaan awal menunjukkan adanya wujud ketidaksukaan. Namun rasa kekesalan itu tidak disampaikan secara frontal oleh terduga pelaku, melainkan ia merilisnya lewat coretan tulisan dan juga gambar Tribuners. Dan saat ini diketahui bahwa terduga pelaku telah dirujuk ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta Timur setelah sebelumnya sempat dirawat di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih Jakarta Timur. Dirujuknya terduga pelaku ke RS Polri ini adalah untuk mendapatkan perawatan medis yang lebih intensif dan penanganan psikis. Budi menyebut pemindahan terduga pelaku ke RS Polri juga untuk memudahkan penyidik untuk melakukan pendalaman terkait motifnya melakukan tindakan tersebut. Sebab Tribuners saat ini terduga pelaku juga sudah sadarkan diri dan bakal dimintai keterangan jika kondisinya semakin membaik. Diberitakan sebelumnya, Tribuners insiden ledakan terjadi di SMA Negeri 72 Jakarta yang berada di Kelapa Gading pada Jumat 7 November 2025. Dan insiden tersebut Tribuners menyebabkan puluhan siswa harus dilarikan ke rumah sakit dan sebagian lainnya juga mengalami luka-luka. Dan Tribuners diketahui bahwa polisi telah menggeledah rumah tempat tinggal pelaku ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta yang berlokasi di wilayah Jakarta Utara. Dan dari penggeledahan ini Tribuners Puslap 4 Polri menyita sejumlah benda berupa buku dan juga dokumen dari tempat tinggal terduga pelaku. Hal itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto pada Senin 10 November 2025. Namun, Budi belum menjelaskan secara detail terkait jenis buku dan juga dokumen apa yang disita oleh pihaknya. Ia menyebut hal itu akan dibeberkan saat konferensi pers yang rencananya akan digelar pada hari ini, Selasa 11 November 2025. Dan diketahui Tribuners saat ini terduga pelaku sedang berada di Rumah Sakit Polri untuk menjalani perawatan yang intensif. Setelah sebelumnya, ia juga sempat mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Islam atau RSI Cempaka Putih, Jakarta Timur. Dirujuknya pelaku atau terduga pelaku ini Tribuners untuk mendapatkan perawatan medis yang lebih intensif dan penanganan terkait psikisnya. Budi juga menyebut pemindahan terduga pelaku ini untuk memudahkan proses penyidikan untuk mendalami lagi terkait motif sang terduga pelaku atas tindakannya dalam insiden ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta. Dan sebab saat ini diketahui Tribuners pelaku juga sudah mulai sadarkan diri dan pihak kepolisian juga tengah berusaha untuk menggali keterangan lebih lanjut dari siswa yang merupakan terduga pelaku ini Tribuners. Dan diketahui Tribuners bahwa ledakan yang terjadi di Masjid SMA Negeri 72 Jakarta Kelapa Gading ini terjadi pada Jumat 7 November 2025 siang dan dilaporkan bahwa insiden ini terjadi saat kegiatan salat Jumat tengah berlangsung. Dan seiring dengan itu Tribuners juga tadi kita membicarakan tentang terduga pelaku dari insiden ledakan. Kini kita akan beralih dengan kabar dari pasien atau para korban dari ledakan tersebut Tribuners. Dikabarkan bahwa jumlah pasien atau korban ledakan dari SMA Negeri 72 Jakarta yang dirawat di Rumah Sakit Yarsi kini dilaporkan bertambah. Dari semula yakni 14 pasien, kini tercatat sekira 17 anak menjalani perawatan di rumah sakit tersebut. Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI Margaret Aliatul Maimunah menjelaskan hal itu karena ketiga korban yang merupakan siswa sebelumnya tak langsung dilarikan ke rumah sakit. Selesai terjadi ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta pada Jumat 7 November 2025.
Mereka awalnya pada hari Jumat itu dibawa ke klinik ataupun puskesmas. Tapi karena dilaporkan mereka ini masih merasa tidak nyaman, akhirnya para korban ini dibawa ke rumah sakit Yarsi. Dan selain di Rumah Sakit Yarsi, masih ada satu pasien anak yang dirawat di RS Pertamina. Sedangkan untuk yang berada di RS Islam Jakarta sampai Senin siang, ada 13 pasien yang masih menjalani perawatan, yakni 11 di kamar inap biasa, satu pasien dilaporkan berada di Intensive Care Unit atau ICU, dan satu lainnya di High Care Unit atau HCO begitu, Tribuners. Dan menurut Margaret Tribuners, sebagian besar anak-anak korban ledakan tersebut mengalami gangguan pendengaran, namun jika dilihat dari kondisi fisik mereka relatif aman. Selain yang berada di ICU dan juga HCO, Tribuners, pasien yang dirawat di 3 rumah sakit sudah bisa diajak berkomunikasi. Ia kemudian menambahkan bahwa kemampuan anak-anak untuk makan dan juga tidur dengan baik menjadi tanda positif proses pemulihan para korban. Margaret menegaskan KPAI akan terus memantau kondisi anak-anak korban serta memastikan mereka mendapatkan penanganan medis dan psikologis yang memadai. Dari hasil pemeriksaan awal ada wujud rasa ketidaksukaan, rasa menyampaikan tetapi tidak secara frontal, menyampaikan dengan tulisan, gambaran-gambaran. Maka tadi kami sampaikan, disinilah kepedulian kita bersama. Kita sebagai orang tua di sekolah pada saat anak-anak melaksanakan pendidikan belajar mengajar, ini yang harus kita ajak untuk menggugah apakah tulisan-tulisan termasuk di dinding, di meja belajar, ini kan juga menjadi perhatian kita semua. Apabila kita cepat dan tanggap, mungkin kita bisa memitigasi, kita bisa mengeliminir kejadian-kejadian yang lebih besar. Itu ya. Satu lagi. Tiga bom yang belum meledak itu ditemukan di mana ya Pak ya? Berhasil diamankan gegana itu di mana? Itu yang pertama. Yang kedua juga ini untuk menjawab pertanyaan yang beredar di media sosial terkait dengan latar belakang orang tua, itu apakah sipil atau dari satuan dinas Pak? Ya, yang pasti dari swasta, sipil. Nah, kita menjawab tadi, temuan ini memang itu berada dalam, kalau kita lihat CCTV, kedatangan anak ini sudah membawa tas sekolah dengan tas yang dijinjing. Itu semua barang-barang berada di dalam itu. Tapi mungkin ada beberapa sumbu yang tidak memicu barang ini sehingga tidak meledak. Itu yang terjadi. Tetapi mungkin lebih lengkap, lebih detailnya besok kami akan rencanakan, agendakan untuk rilis. Karena memang olah TKP, olah barang bukti, keterangan saksi ini masih belum lengkap, sehingga seluruh satuan kerja di kepolisian ini menunggu itu selengkap. Kami akan sampaikan kepada publik agar isu, cerita, motif ini tidak liar begitu saja, untuk kita sama-sama. Makanya kami selalu update kepada rekan-rekan semua untuk lebih mengetahui secara pasti apa fakta kejadian tersebut. Tadi saya sampaikan, memang ada beberapa barang, buku, dokumen yang disita, diambil, dibawa oleh Puslap 4. Nanti itu akan dirinci dengan persesuaian kejadian peristiwa ini. Apabila itu mendukung dalam suatu peristiwa ledakan di SMA 72, ini akan masuk dalam kriteria barang bukti. Tetapi apabila itu tidak menjadi asupan di dalam proses olah barang bukti, itu mungkin kita abaikan. Jadi secara detail barang apa saja ini nanti Mas Yuldan akan dijelaskan nanti pada saat konferensi pers ya. Yang disampaikan oleh Densus karena berkaitan dengan ledakan, makanya nanti Densus dan pihak Jibom Gegana akan menjelaskan secara detail. Artinya dari 7 bahan peledak tadi yang sudah meledak adalah 4, tersisa 3 yang belum. Ini secara detail, secara komprehensif nanti akan dijelaskan dari pihak Gegana dan pihak Densus dan Puslapor ya, karena itu hasil olah TKP. Termasuk kemarin teman-teman ada yang menanyakan apa saja sih barang temuan pada saat dilakukan penggeledahan.
Artinya itu nanti secara lengkap akan disampaikan dari Puslapor, tapi yang pasti ada kaitan persesuaian dengan barang-barang yang di TKP. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.